Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reni Arumsari. Pemirsa, kabar duka datang dari Vatikan. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Ya pemirsa, di layar televisi Anda adalah situasi terkini di Vatikan pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus. Ribuan umat Katolik telah mengantri dan berbondong-bondong untuk datang mendoakan arwah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Seperti kita ketahui, Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia, meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu Roma dalam usia 88 tahun. Kabar duka ini diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Vatikan, yang menyatakan Paus Fransiskus telah kembali ke rumah Bapa. Kabar duka ini langsung disambut dengan dibunyikannya lonceng kematian dari Basilika Santo Petrus, Vatikan. Sejumlah umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus nampak menundukkan kepala untuk berdoa dan memberikan penghormatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Vatikan, kami sudah terhubung dengan salah satu mahasiswa Indonesia di Vatikan, Shepherd Karawan. Ya baik, Shepherd, bisa diinformasikan seperti apa situasi dan kondisi terkini di Vatikan? Selamat malam, selamat sore Mbak Reni dari waktu Roma. Saat ini saya sedang berada di lapangan Basilika San Petrus, di mana dapat terlihat ribuan umat Katolik sudah berkumpul untuk mengucapkan penghormatan terakhir mereka terhadap Paus Fransiskus yang telah wafat pagi hari ini. Setelah dilihat juga, bisa dilihat di belakang telah diumumkan bahwa pada pukul 7.30 sore ini atau malam ini akan diadakan rosario untuk Paus Fransiskus yang dapat dihadiri oleh umat Katolik yang berada di sini pada hari ini. Dapat dilihat juga di dalam orang-orang telah berkumpul, baik mereka yang ingin memasuki Basilika Santo Petrus untuk melihat Basilika tersebut maupun orang-orang di lingkaran luar yang seperti saya ucapkan tadi, datang baik itu turis ataupun orang lokal dari Roma sendiri untuk mengucapkan penghormatan terakhir mereka kepada Paus Fransiskus. Ya baik, Shepherd, tadi sudah diinformasikan bahwa masa berkabung di Vatikan selama 9 hari. Nah, selama 9 hari ini apakah sudah ada informasi terkait agenda selama masa berkabung? Betul sekali Mbak Reni, 9 hari berikut ini akan menjadi masa hari berkabung untuk Italia maupun untuk Vatikan. Untuk besok telah direncanakan malam ini pukul 8 direncanakan akan ada pengumuman di mana bukan pengumuman tapi lebih Kamerlun atau Kameralen daripada Vatikan akan memasukkan jenazah Paus Fransiskus ke dalam peti, dan itu akan dilaksanakan hari ini pukul 8 malam, dan kemudian rencananya pada hari Rabu peti tersebut akan dibawa ke sini ke Basilika Santo Petrus, di mana umat Katolik yang ingin mengucapkan penghormatan terakhir mereka dapat datang dan melihat peti tersebut untuk hari Rabu. Sejauh itu yang informasi kami sudah dapatkan. Untuk hari-hari berikutnya masih belum dapat informasi lebih lanjut.
Baik, di sana berarti ada ruang khusus yang disediakan untuk umat Katolik yang datang untuk berdoa mendoakan arwah Paus Fransiskus begitu ya? Betul Mbak Reni. Namun bisa dilihat di sini juga telah disediakan tiang-tiang di mana orang-orang yang dapat memasuki lingkaran utama daripada lapangan Basilika Santo Petrus adalah turis-turis ataupun mereka yang memang sudah berencana untuk memasuki Basilika Santo Petrus pada hari ini, dan orang-orang lain berada di lingkaran luar, di mana banyak juga orang-orang di lingkaran luar yang mengucapkan doa-doa mereka untuk Paus Fransiskus. Apakah sudah ada warga atau umat yang berkumpul di lokasi untuk mendoakan Paus Fransiskus? Dari apa yang saya bisa lihat, dari tadi belum ada kelompok tertentu, namun orang-orang secara individu maupun keluarga datang ke tiang-tiang ini dan menundukkan kepala mereka untuk mengucapkan doa. Namun selain itu dapat dilihat juga turis-turis ataupun orang-orang lokal Roma datang untuk melihat situasi kondisi saat ini di lapangan Basilika Santo Petrus. Kalau untuk agenda terdekat dari agenda masa berkabung ini yang paling dekat apa ya, Shepherd? Yang paling dekat akan dilaksanakan pukul 7.30 malam ini, Mbak Reni, di mana di lapangan ini akan ada rosario bersama untuk atas nama Paus Fransiskus, Mbak Reni. Itu akan terjadi dalam kira-kira sekitar 3 jam lagi, 3 jam dari sekarang. Itu di lapangan Basilika Santo Petrus ya? Benar Mbak Reni, di belakang saya saat ini. Kalau untuk jenazah Paus Fransiskus sendiri, kapan akan disemayamkan? Untuk jenazahnya sendiri akan dimasukkan ke dalam peti menurut berita hari ini pada pukul 8, di mana acara tersebut, ritus tersebut akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell seperti yang Mbak Reni tadi sampaikan. Dan rencananya mulai dari hari Rabu, peti tersebut akan dibawa ke Basilika Santo Petrus untuk agar umat Katolik seluruh dunia dapat datang untuk mengucapkan penghormatan perayaan mereka. Sudahkah ada informasi rencananya jenazah Paus Fransiskus ini akan dimakamkan di mana, Shepherd? Benar Mbak Rini. Untuk jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan bukan di sini, namun akan dimakamkan di basilika lainnya di Roma, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore. Ini merupakan hal yang unik dari paus-paus sebelumnya, karena dalam 100 tahun terakhir, semua paus yang telah meninggal dimakamkan semua di Basilika Santo Petrus. Namun Paus Fransiskus telah mengajukan atau sudah merequest dari tahun 2023 untuk dirinya dimakamkan di Basilika Santa Maggiore, karena beliau merasa dekat dengan basilika tersebut dan beliau memiliki ketertarikan pribadi dengan basilika tersebut, Mbak Ren. Ya, dari lokasi Anda melaporkan ke tempat Paus Fransiskus akan dimakamkan, apakah jauh? Berapa waktu tempuh yang harus ditempuh untuk menuju ke sana? Untuk Basilika Santa Maria Maggiore terletak sekitar 40 menit jalan ataupun 20 menit naik mobil, jadi terletak di seberang Tiber River, Mbak Ren. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi siapa saja perwakilan dari Indonesia yang akan datang ke sana, Shepherd? Sejauh ini belum ada info mengenai perwakilan Indonesia yang akan datang pada acara tersebut, Mbak Ren. Baik, terima kasih Shepherd atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, sementara itu Presiden Prabowo Subianto berduka atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Menurut Prabowo, dunia kini kehilangan sosok panutan perdamaian dan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik,
namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Ya, dunia berduka atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus di usia 88 tahun. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan pada pukul 7:35 Senin pagi waktu setempat. Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat dirawat pada Februari 2025 lalu karena menderita penyakit pneumonia ganda. Dalam momen terakhirnya, Paus sempat hadir di akhir acara Misa Paskah di Vatikan. Meski tidak memimpin ibadah Misa Paskah, namun Paus hadir untuk menyapa umat Katolik dan memberikan berkat dan pesan 2 kali setahun yang dikenal sebagai Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia. Paus tidak memimpin Misa Paskah tahun ini dikarenakan perintah dokter yang membatasi beban kerjanya. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik, Diego Ravelli. Dalam pesan tersebut, Paus menyoroti konflik berlanjut antara Israel dan Palestina. Ia menyebut situasi di Gaza dramatis dan menyedihkan, dan menyerukan perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza dan membebaskan seluruh sandera. Ya, breaking news wafatnya Paus Fransiskus akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.